Hai, Hai Mas Nugi. ini lagi ngontak si ibu. She's Mam Bulian. ready. Oke, invite. Ah Wih, ya. cepat sekali. Atau langsung aja, kita langsung mulai. Halo. Halo ibu, halo Mbak Dev. Hai Mas Nugi. Kedengaran nggak Mas Nugi? Jelas sekali suara Ibu Lina. Mbak Devina juga sangat jelas. Suara saya cukup jelas. Iya jelas. Ibu agak nge-freeze sedikit sepertinya itu. Ini Mbak Devina sedang di perpustakaan atau di kamar atau... Ini saya nyebut ini Bat Cave. It's my Bat Cave Mas Nugi. Terus ada ini juga. Oh, Beda sama Bat. Batman. Kalau dia kan mobil dan yang lain. Kalau saya buku jadinya. Eh. Oh, Ibu terlempar sebentar. Saya coba add lagi Ibu Bulina. Oke. Mbak Devina tuh kalau lagi acara nge-zoom selalu di situ tempatnya ya? Iya. paling enak di sini. Wah, ada Mas Febi. Mas Febi. Mas Febi bergabung. Ini tadi saya Para paling pendukung. Oh, iya, iya. Ini kalau kita bablas langsung ke acara gimana? Nggak usah pakai preparasi gitu ya? tunggu Ya Patris kan. udahlah. Tunggu Pak Kris sambil kita ngobrol nih, Pak Kris juga. Oh ya. Jadi seperti ini, saya kembalikan ke dua pencerita kita, Bu Lina sama Mbak Devina. Apakah kita stop jam 4 kita mulai lagi atau langsung bablas nih? Ini Boleh yang nonton aja. sudah. Karena kita bakal seru kayaknya langsung aja ya. Boleh. Monggo silakan. Langsung udah siap kan ya. Ini saya mau ini ada teman saya. Oh, dia ngejapri saya. Ini sambil saya kontak sama Mas Kris Tanto. Mas Kris habis meeting. Jadi di Periplus tuh setiap hari Selasa siang itu ada meeting buku-buku apa yang paling best seller yang bisa masuk ke Indonesia lewat Periplus. Makanya Mas Kris hari Selasa tuh hari sibuknya Mas Kris Tanto karena dia merekap semua data dari Amazon dan kawan-kawan. Oh, ini Mas Kris Tanto. Kami udah mulai. Kalau disambung mau gabung dia. Nah, jadi dia hari yang sangat melelahkan karena di hari Selasa tuh Mas Kristanto pokoknya dia paling pusing. Termasuk itu Mbak Dev. Tadi saya ngomong pas meeting ngomong soal bukunya Onjali kan ya. Oh iya. Tuh. Lalu Mbak Dev cerita sih buku Onjali. Kenapa Mbak Dev suka bukunya si Mbak Onjali ini? Nah, tadi dari teman-teman kami sih cerita kalau oke, kita akan melihat buku ini lalu dalam waktu dekat jika memang buku ini dirasa punya sisi humanity yang apa ya, yang punya value, maka akan segera dipesan dengan segera gitu. Nah, Mbak Dev sendiri kenapa suka dengan Onjali apa Boy Back to the Class dan kawan-kawannya itu? Saya baru baca yang ini, yang Boy at the Back of the Class. Kalau yang saya pesan dari PW Plus tapi belum datang yang lain. Tapi ini saya suka karena saya selalu suka buku yang mengajarkan kebaikan untuk anak-anak. Jadinya tidak memandang perbedaan. Karena banyak sekali kan perbedaan itu memisahkan. Jadi kalau misalnya, oh ya, that person's different dari mungkin caranya atau budaya atau suku. Tapi buku ini mengajarkan kalau dari cara lihat anak-anak itu semua orang itu sama. Jadi you see the world from the eyes of a child. Dan ini bagus. Dan juga ini tentang refugee. Karena itu apalagi sekarang dengan kasus yang sedang ada itu, ini saya sangat rekomen. Tuh, Mas Kristanto. Halo, Bu Lina. Halo, apa kabar? Mas Kristanto, sahabatnya Bu Lina, berapa tahun nggak jumpa nih ya? Iya loh, saya pernah ngobrol sama Bu Lina di Plaza Senayan ya Bu ya. Iya, udah lama ya. Udah
Berapa Iya, ya? 5-6 tahun kah? Mungkin lebih kali ya. iya, betul Bu. Kayaknya masih BlackBerry deh waktu itu. Betul, betul, betul. Zaman itu BlackBerry. BlackBerry apa Mas Iya, Kris? masih zaman Gemini atau BlackBerry. Javelin atau Gemini ya? Lupa tuh. Lupa aku. Onyx apa ya? Onyx kayaknya. Wih, Onyx ya ketahuan. zaman itu. Udah ketahuan itu level kelas menengah apa tuh kalau Onyx tuh tadi itu. Lupa tapi bisa jadi salah. Bisa jadi salah. Nah, teman-teman Peri Plus Setiawan yang sore hari ini tergabung di IG Live yang harusnya kita preparasi, tapi udahlah langsung saja kita ngobrol karena berbicara dengan Mbak Devina dan Bu Lina itu tidak cukup hanya 30 menit karena terlalu banyak cerita di balik kehidupan mereka atau banyak narasi sebagai apa ya, ibu dan anak yang keduanya itu punya komitmen dalam dunia literasi, dunia buku dan membangun sebuah ekosistem perbukuan atau ya saya menyebutnya kelompok diskusi buku lit and coffee yang mana saya baru 2 kali join. Mohon maaf Bu Rina, tidak bisa rajin join tiap hari Selasa jam 8 malam. Diskusi di lit and coffee itu selalu menarik, setidaknya setiap kali saya lihat info di WhatsApp grupnya. Karena bukunya tentang apa, move-nya tentang apa, tapi pada saat diskusi itu melebar dan bahkan memberikan beberapa insight-insight lain, tidak sekedar soal buku itu atau pengarangnya atau kadang itu sih, tapi banyak hal. Entah soal gosip, pergosipan, atau imajinasi, atau fantasi. Nah, kali ini kita mengundang Bu Lina sama Mbak Devina untuk berbicara dalam rangka IG Live Butopia 2022 Rebound Rebalance, gitu kan ya. Jadi, suatu ketika minggu lalu itu Mbak Devina ngeposting saya harus baca lagi, ngeposting di grup sebuah tulisan konten gitu kan ya, bahwa ketika anak-anak memiliki perpustakaan di rumahnya minimal 20 buku, mereka seolah ketambahan 3 tahun masa sekolah dibandingkan anak-anak yang nggak punya. Lalu dalam 3 menit saya hitung itu kan ya, langsung mamanya, Ibu Lina langsung ngomong, kamu punya lebih dari 20 buku, Dev, gitu kan ya. Lalu dalam hati saya sebagai seorang putra gitu ya, saya iri. Kok dulu orang tua saya tidak tidak seperti ini ya gitu ya. Tidak relasinya dalam dunia buku tuh nggak sedekat ini. Bahkan saat saya ke Gramedia waktu saya masih kecil, saya beli buku fiksi, ibu saya pesen, kamu kok belinya buku fiksi sih? Beli itu ya buku-buku yang berbau non-fiction gitu kan ya. Itu kata ibu saya yang waktu itu memberi saya uang saku gitu kan ya. Itu. Sementara bapak saya itu selalu memberikan saya uang untuk jadi member perpustakaan yang dimana perpustakaan itu isinya buku-bukunya Hilman, Lupus, Olga gitu kan ya. Bahkan buku-buku Conan detektif itu kan ya. Artinya saya selalu punya fasilitas untuk memiliki buku-buku baca buku lah meskipun sewa. Nah, kita kedatangan tamu spesial ini, Bu Lina sama Mbak Dev, pasangan ibu dan anak yang punya kecintaan dalam dunia buku. Nah, saya mau tanya langsung ke Mbak Devina nih. Mbak Devina, apa sih yang ada di kepala Anda atau benak Anda kok langsung memposting tulisan itu soal bahwa minimal punya 20 buku? Silakan Mbak Dev. Apa yang menarik dari konten itu? Karena saya itu suka sekali dengan membandingkan kalau misalnya anak yang suka baca buku dengan anak yang tidak suka baca buku, perkembangannya itu perbedaannya bagaimana. Dan kebetulan saya suka menyebarkan, share fun fact tentang benefits of reading ke teman-teman supaya seperti brainwash mereka gitu. Apalagi yang punya anak, beli buku, ini bagus buat anak-anak kalian gitu. Karena itu kemarin tuh di share dan ternyata langsung dibalas sama ibunda dan juga ya Mas Nugi juga ternyata langsung suka dengan fun fact-nya ya. Tapi I do like library karena buku itu seperti sahabat. Jadi ya, dan juga bisa belajar banyak dari baca buku kan. Apalagi saya anaknya Ibu Lina yang koleksi bukunya sangat banyak. Jadi ya untuk saya itu menarik sekali. Dan kalau bisa untuk orang tua di sana itu, buku itu bagus buat anak-anak. Buy more. Makasih Mbak Dev. Ini nih,
saya dalam suatu percakapan, saya ingat tanggal 21 Desember tahun 2021. Waktu itu kita diskusi di NKV ya, kita bahas soal bukunya Dominic Lawrence yang Simplicity gitu kan ya. Bu Lina itu, Mbak Devina itu ngomong ke Bu Lina kayak gini, salah siapa? Sejak kecil anaknya dibeliin buku terus. Maka begitu gede, isinya beli buku doang. Salah siapa sekarang? Salah ibunya. Gitu kan. Nah, ibu nih ya, sebagai tersangka di pengalaman jual beli buku atau koleksi buku ini, kenapa sih Bu sebegitu cintanya dengan buku gitu kan ya Bu ya? Silakan Bu Lina. Oke, kedengeran ya suaranya ya? Jelas banget Bu. Oke, jadi gini, menurut saya kecil itu dibesarkan oleh orang tua yang kurang mampu ya. Jadi, tapi ibu saya juga bukan orang yang berpendidikan tinggi gitu. Tapi salah satu yang selalu saya ingat adalah dia membacakan buku cerita tiap malam, yaitu kumpulannya Hans Christian Andersen ya. Jadi kalau saya tuh jelang tidur malam itu seperti mau masuk ke dunia lain gitu. Karena akan dibukakan jendela-jendelanya dari buku tersebut, saya pindah melihat dunia lain. Cerita bawang putih, bawang merah, cerita kelinci dan kura-kura, itu menjadi sesuatu yang tempat saya berteduh gitu. Lalu kemudian saya SD, saya rasakan juga bahwa ketika teman-teman membuli saya karena perbedaannya, saya kan rambutnya merah pada saat itu, dibully. Buku. Wah, Ibu sepertinya ada kesalahan jaringan ya. Iya, sepertinya. Ibu Lina, Mbak Devina. Iya. Ini sinyalnya Ibu. Tapi tadi sebelum kita hari ini ngobrol, itu kan Ibu bercerita kan ya. Pengalaman masa kecilnya saat Saat Bu Lina itu berkesempatan membaca buku. Jadi tadi kita gini, Bu. Oh, Ibu malah keluar nih. Saya coba undang lagi ya. Saya coba undang lagi Bu Lina. Oke, belum muncul namanya. Oke. Semoga HP-nya nggak mati Bu Lina ya nih ya. Tapi Ibu tuh cerita, pada saat ambil rapot, kalau nilainya bagus tuh kemudian diajak beli buku atau diajak itu Mbak ya? Diajak sewa buku ya? Waktu Ibu masih kecil tuh. Ingat nggak? Sejak SD, si Bunda itu kalau nilai rapotnya bagus, dia boleh beli buku. Jadinya itu seperti reward sistemnya itu buku. Dan itu diturunkan. Jadi waktu saya kecil juga, kalau misalnya nilainya bagus, pasti langsung diajak ke toko buku. Masuk Jadi, lagi. Halo Bu Lina. habit. Welcome back. Tadi kita lagi gosipin Ibu soal reward Aku system dengar Devina Ibu di waktu belakang kecil. sana. Ini serumah Bu ya? Serumah beda kamar. Jadi Ya. jadi menurut saya buku adalah tempat saya berlabuh ya, menenangkan hati, menenangkan pikiran, membuka jendela lebar-lebar tentang pengetahuan, dan dia tidak pernah membenci saya kalau saya membantingnya gitu. Saya tidak meneruskan membacanya. Jadi buku adalah sahabat yang baik untuk saya. Jadi dulu zaman-zaman SD aja saya sudah baca buku I'm Okay, You Are Okay. Jadi random banget bacaan saya, dari yang namanya Ramayana, Mahabharata, gitu-gitu dibaca yang nggak jelas deh. Teman-teman saya nggak ada yang ngerti gitu. Kenapa anak ini bacanya aneh? Terus tiap malam dengerin dongeng. Lalu kemudian saya menyadari bahwa saya lebih pintar dari teman-teman saya, bukan karena saya rajin belajar di sekolah, tapi karena saya rajin baca buku. Dan ketika saya dapat nilai yang lebih baik ya, terus saya hadiahnya buku gitu. Karena ayah saya pernah bilang begini, papa nggak bisa beliin kamu barang-barang mewah gitu ya, tapi kamu boleh baca buku semau-maunya gitu. Karena bapak saya tidak sekolah, dia hanya belajar otodidak. Jadi dia belajar baca buku sendiri. Undang-undang agraria dia hafal. Padahal dia nggak sekolah, SD saja dia tidak lewat gitu. Jadi menurut dia, ketika kamu membaca, kamu nggak perlu diploma gitu aja. Kamu nggak perlu ijazah untuk bisa mendapatkan ilmunya. Nah, jadi buku adalah teman saya dan saya turunkan itu kepada anak saya. Jadi lucu sekali, satu hari ada seorang calon ibu, dia juga selebritis, datang ke meeting kami, dia lihat Devina pada saat itu, Devina sempat kasih pidato sebentar, lalu dia tanya gini, Bu Lina, kok anaknya bisa pinter-pinter? Kebetulan dengan anak yang satunya lagi, dengan adiknya Devina.
Apa sih rahasianya saya mau menikah, saya mau punya anak? Saya cuma bilang, Devina itu umur 3 bulan saya bacakan ensiklopedia. Terus dia Oke, dia oke, nanya oke. gitu, yakin Bu jadi lebih pinter? Saya bilang ini, kenapa kamu nggak coba aja, nggak ada ruginya toh? Kamu baca buku tiap malam, bayi kamu 3 bulan, oek, 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 biarkan aja. Photographic memorinya jalan, listening skill-nya jalan, dia akan mengumpulkan data. Dia akan seperti merekam data gitu. Nah, kemudian ketika dia mulai bergerak, dia mulai berinteraksi dengan dunia luar, memori itu akan keluar. Oh, kucing ya di dalam buku itu ngeong-ngeong dan di faktanya di lapangan juga ada. Jadi anak kamu akan jauh lebih pintar dari anak yang lain dan dia mengikuti dan dia pernah ngirim sesuatu ke saya, dia bilang, "Bu, your formula is work well." Kayak. Jadi itu sih. Dan Berarti dia nggak Devina ada ini gadget ya. anak yang pintar berarti ya. Ya Mbak Devina, Iya. Anda mengakui sebagai anak yang pintar nih berarti. Iya, boleh. Nah, ini ada Mas Kris di sini kan ya. Mas Kris tadi gini-gini ketawa-ketawa. Hampir semua judul buku anak di dunia ini Mas Kris hafal. Mau dalam bahasa apapun, maksudnya ensiklopedia. Mas Kris, itu dong, berbagi dong pengalaman. Ya. Mas Kris kan di Periplus sebagai product master ya, atau product spesialis ya. Saat Mas Kris pengen mendatangkan buku judul ini, judul itu, ensiklopedia ini, atau buku-buku anak ya, apa sih yang di benak Mas Kristanto? Buku ini bakal bagus nih untuk support X misalkan. Begitu pengalaman Mas Kris memilih buku-buku anak, karena buku-buku yang dipilih Mas Kristanto itu begitu sampai Indonesia pasti bestseller, pasti laku keras lah gitu lah. Silakan Mas Kris. Ya, sebenarnya nggak 100% itu laku ya. Kita juga banyak juga yang kita beli ternyata kurang jalan itu juga ada dan cukup banyak sebenarnya. Jadi memang apa namanya berdasarkan kriteria bukunya. Misalnya kita punya buku yang pernah laku nih ya. Jadi kita pelajari buku itu ciri khasnya seperti apa. Nah, apabila ada buku yang serupa itu bisa jadi hint itu buat kita. Nah, ini buku yang sejak ini laku nih. Nah, kita juga pelajari juga yang sedang trending di luar negeri ya, misalnya ke New York Times bestseller apa yang ada di situ dan pengarangnya siapa aja. Nah, kita datangkan tuh yang bukunya sedang tren seperti itu, Mas Lagi. Thank you Mas Kris. Nah nih Mbak Devina sama Bu Iya. Lina nih, daripada saya tanya Ya, terus, mau gantian tanya nggak ke Mas Kristanto nih? justru saya Iya, mau bertanya, Mas Lagi. Saya mau bertanya sama Bertanya nih. Tuh Mas Kris tuh, Mbak Devina tuh. Silakan Mbak, ya, apa? Sudah saya mau siap. bertanya sama Bu Lina dan Mbak Devina. Nah, yang pertama, Silakan Mas Kris. apa namanya, saya punya pertanyaan itu biasanya itu genre atau kategori apa yang biasa dibaca oleh Bu Lina dan Mbak Devina? Dan biasanya tuh Bu Lina dan Mbak Devina itu mencari referensi buku yang akan dibaca itu dari mana gitu? Kok bisa memilih buku ini untuk dibaca gitu? Gitu. Referensinya dari mana gitu? Saya mau tanya. Nah, Bu Lina langsung nih. Kalau saya sih mungkin ini ya, buku itu adalah menjawab pencarian diri kita sih sebenarnya. Jadi waktu saya muda itu saya random semua dibaca, psikologi dibaca, semua dibaca. Zaman dulu nggak ada referensi Goodreads atau New York Times gitu ya. Jadi saya hanya random aja pergi ke toko buku, lalu cari-cari buku, lalu saya baca gitu. Tapi sesuai dengan bertambahnya usia akan berubah gitu ya. Jadi dulu saya suka baca novel, terus kemudian geser lagi tentang motivasi lah, tentang self help lah. Jadi saya sih random aja kalau saya. Kalau Devina mungkin lebih explore gitu karena dia kan di generasi yang berbeda dengan saya. Bacaan dia itu lebih berbeda lah, lebih muda dari saya dan saya boleh bilang sih ya, saya mendukung sekali. Dia pernah satu kali minta dia antrian tanda tangan penulis terkenalnya dan itu dingin gitu di depan sebuah toko buku yang kecil, kita nemenin dia gitu ya. Pokoknya Sabtu Minggu kami itu ke toko buku, setiap minggu saya 3 kali ke perpustakaan, itu kerjaan saya. Jadi saya random aja cari buku yang saya pikir oh ini bagus gitu. Kalau Devina beda. Ayo Mbak Dev. Tadi yang diceritain itu, saya minta langsung dengar kabar ada Jonathan Sprout akan
datang untuk tanda tangan buku. Jadi waktu itu Bartimaeus juga. Jadi langsung pulang sekolah itu bilang, Mom, please, 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 please. Jadi ngantri panjang hanya untuk ketemu sama Mr. Stroud. Orangnya baik sekali. Nah, Pak Kris, bukunya Langsung minta, Mbak. Mas Kristo, Mbak Devina. ini. Oh, Karena Jonathan ini Stroud. ada di Pair Plus. The Out. Iya, tapi kemarin itu karena saya follow Instagramnya ini kan, Mr. Sprout, ini sudah akan diadaptasi untuk jadi film. Jadinya, tada. Tada! Oke. Kadang saya juga karena saya suka di Instagram itu saya suka follow penulis-penulis yang saya suka. Jadi kalau misalnya mereka mengeluarkan buku baru, itu pasti langsung dicari. Dan belakangan ini banyak sekali bookstagram, hashtag bookstagram, hashtag book recommendations. Jadi suka kalau malam-malam sebelum tidur itu di Instagram, oke, ini ada recommendation yang ini, recommendation itu. Jadi dari situ sih. Tapi kalau saya personally, kalau asalkan nggak ada unsur romance yang sangat cheesy seperti Twilight atau 50 Shades of Grey, I should be fine. Jadi ya. Termasuk Marilu, Mbak. Kenapa Mas Nugi? Termasuk Marilu. Marilu. Oh iya, Remember? sedikit alergi sama yang terlalu romantic, jadinya asalkan as long as it's fine, nggak terlalu romantic, biasanya sih oke. Dan karena dulu sempat ambil filosofi, jadinya ya kadang suka ngobrol sama Mas Nugi juga kan tentang buku-buku filosofer. Jadi ya genre-nya melebar tapi tidak di romance. Dibilang filosofi ya, syukur-syukur ya filosofi. Mas Krisanto nih, ahlinya stoik nih, ini pembaca stoik. Mbak Devina itu juga penasaran sama Marcus Aurelius loh, Mas Krisanto. Wah, boleh nih kita Marcus diskusi Aurelius. soal stoik nih Mas Lugi. Pokoknya kalau diskusi sama Bu Lina, Mbak Devina tuh bisa panjang banget ini. Karena tadi saya mau tanya, Mbak Devina tuh kasih bocoran saya gini. Katanya Bu Lina itu suka Paulo Coelho ya, mengkoleksi. Nah, saya pengen tahu dong, Bu. Kita dari buku anak tadi, kita ngomongin buku anak, ensiklopedia. Nah, sekarang penulis nih. Mbak Lina ngebocorin penulis kesayangannya dia, nah, Bu Lina nih. Apa sih yang membuat Ibu jatuh cinta sama si Mas Paulo ini? Jujurnya pertama kali saya tuh pergi ke salah satu toko buku yang tua ya di daerah Gajah Mada lah ya. Nah di situ tuh saya nyari-nyari buku random seperti biasa. Saya mulai dari buku agama gitu kan, terus geser-geser aja terus gitu kan di tiap rak ke rak yang lain. Terus saya ketemu Alkemis itu di antara buku agama justru sebenarnya, bukan di buku apa-apa gitu. Penasaran dong saya kan. Saya baca pertama kali itu yang saya suka adalah monolognya ya, di mana dikatakan bahwa si Alkemis ini narsisis ini dia tuh meninggal karena dia terlalu mencintai dirinya kan. Lalu seluruh ceritanya seluruh makhluk di hutan itu binatang segalanya bilang sama si danau yang memancarkan kegantengannya si narsisis itu, bilang, oh kamu berubah menjadi asin, kamu menjadi sedih karena kamu kehilangan si orang ganteng ini yang memandang kamu tiap hari. Tapi saya suka banget satu kalimat itu yang membuat saya membeli buku itu adalah dia mengatakan seperti ini. Oh, saya tidak menangisi Narsisus, bahkan saya tidak tahu si Narsisus itu ganteng atau enggak. Tapi saya menangisi pantulan kejernihan saya dan ketenangan saya di mata Narsisus. Jadi saya melihat itu sebagai pantulan kebaikan kita harus bisa terpantul di mata orang lain gitu. Kebaikan kita, ketenangan kita. Nah itu buku langsung saya beli dong. Dari situ saya koleksi bukunya si Paulo Coelho. Karena menurut saya orang ini unik ya. Unik sekali bagaimana cara dia menceritakan tentang Tuhan dan dia hubungannya dalam sebuah cerita yang absurd gitu loh, yang luar biasa.
Sebenarnya kan cerita alkemis itu kan mencari harta karun yang sebenarnya ada di depan rumah, di tempatnya sendiri, gitu loh. Tidak jauh kemana-mana mencari-cari gitu kan. Lalu kemudian saya juga kayak suka banget Sidney Sheldon gitu, sama juga gitu. Kalau saya udah koleksi ya koleksi semua gitu. Termasuk Conan ya tadi ya. Conan saya lengkap loh. Obelix saya lengkap. Nah, Asterix, Obelix Mas lengkap. Kris ini. Tuh Mas Kris tuh, Asterix Obelix tuh Mas Kris yang ngedatengin Indonesia nih Bu. Iya, dan udah apa? Dulu kan ada satu, menurut saya ada Saung Kampret ya kalau nggak salah itu terbitan dari di Bandung ya kalau nggak salah ya. Itu menghilang. Padahal itu menurut saya bagus. Jadi menurut saya gini, tantangannya adalah ketika sebuah buku itu mau dia Chicken Soup for the Soul, nggak usah dikasih range umur ya. Ketika kita sebagai orang dewasa membacanya, kita bisa menyederhanakan kepada anak di bawah kita gitu. Jadi ketika pertama kali saya mengajarkan Devina untuk berterima kasih kepada orang tua adalah dari buku Chicken Soup for the Soul. Saya ambil satu ceritanya lalu saya sederhanakan dan dia suka gitu. Kan dia pada saat itu belum bisa baca bukunya, tapi kan kita sebagai orang tua bisa baca. Jadi kalau anak-anaknya sekarang menolak baca buku gitu, terus bertanya kepada saya, Bu Lina anak saya nggak suka baca buku, ibunya baca buku nggak? Gitu. Kan anak kecil itu meniru, ibunya baca, anaknya baca. Cucu saya yang baru umur 14 bulan saja sudah suka banget sama buku. Nah, ini dibocorkan kan ini 14 bulan sudah langsung punya buku pribadi nih. Buku apa Bu? Bukunya yang sederhana aja, yang ada seperti lagunya gitu ya. Children and Toes itu dia ada buku yang terus dia ulang-ulang gitu kan, masih kecil kan, tapi terus ada binatang, terus ada bentuk, warna dan sebagainya. Dan tidak disadari memang benar yang tadi Devina bilang, kalau anak itu mempunyai bukunya dia akan belajar sendiri, sehingga kemampuan akademisnya sebenarnya 3 tahun lebih cepat. Betul sekali. Jadi Kalau kalau ada Mbak yang Devina ayo kita punya lebih dari 20 buku, berarti kecerdasan Mbak Devina itu berapa tuh Mbak buku-buku di belakang rak, di belakang bukumu tuh? Ini sebenarnya ini kemarin saya ketawain ini sih Mas Nugi. Jadi kan kebetulan karena rumah sedang direnovasi, kami pindah ke tempat yang lebih kecil sementara. Jadi saya bilang pokoknya harus bawa satu rak buku yang kecil. Dan saya bilang sama si mama, tenang aja, don't worry mom, hanya 2 box yang akan ada bukunya. Tapi ternyata sekarang semuanya penuh. Iya. Kemarin saya Ini menarik loh. kepikiran mau hitung berapa, tapi sudah males. Jadi, ya. Sudah malas ya. Iya. Sudah lebih dari 20 kan, aku bahagia aja. Aku memiliki minimal 20 buku. Mbak Dev dan Brina kan over than 20 kan, yang lebih dari 20 kan ya. Iya. Nah, tadi sempat ada berapa hal nih muncul gitu kan ya. Saya tuh penasaran gini, waktu Mbak Dev 3 bulan, Ibu membacakan ensiklopedia. Mbak Dev nih, ini langsung spontan ya. Buku apa sih yang Mbak Dev ingat waktu Mbak Dev kecil? Your first book. Ada buku yang, jadi itu tentang jungle. Jadi seperti ada peekaboo. Kalau misalnya di Where's the Monkey, ternyata kalau misalnya diangkat itu yang gambar apa like the leaves gitu di pohon itu ternyata ada monkey di situ. Sama itu Where's Waldo. Jadi dulu kalau buka Where's Waldo, there. Jadi paling ingat sama itu. Tapi jujur saya juga banyak nggak ingat. Dulu tuh suka baca buku apa aja Mas Nugi, tapi kalau misalnya karena kan orang tua pasti ada video anak-anak dari kecil, saya selalu mau ketawa karena sejak bayi itu saya selalu di video itu sedang membalik-balik halaman dan duduk di depan TV di mana ada Star Trek. Jadi langsung Star Trek. Konsisten sekali dari kecil sampai sekarang itu masih sama, exactly the same. Walaupun mungkin sekarang hours, but it's yeah. Jadi memang dari bayi selalu dengan buku. Itu tadi Thank loh you, Mas Mbak Nugi, bukunya yang tadi, yang Lifetime itu. Lifetime Yang Dictionary series, Learning Program. Ya. Itu buku lawas Mas Kris tuh, buku legend itu.
kan Tuh Mas dalam Kris dunia kalau bisa masuk Jadi hebat gitu. judulnya apa, itu Bu? Early Learning Program Encyclopedia by Oh, Lifetime. ensiklopedia. Jadi Oh, itu by di Lifetime itu dalamnya nanti ada kita cek. seri, ada 11 seri ya, Mas Kris. Itu setiap serinya itu Peekaboo itu tadi. Jadi misalnya ada gambar pohon, lalu di bawahnya tuh kalau kita buka tentang akar. Lalu akarnya kan tiap pohon ada akar serabut, ada akar. Jadi dalam satu buku itu saya bacain aja sambil main gitu. Nah, itu menjadikan anak-anak tuh suka banget. Jadi kayak di balik segala sesuatu tuh ada ilmunya gitu. Nah, saya tuh tipikal yang agak gila dikit gitu. Jadi bukunya mau flat kayak apapun, saya kalau cerita rame sendiri. Suka-suka saya aja, saya ramein sendiri. Nih, ini sebelum saya lanjutnya ada yang tanya nih. Pasti bisa baca nggak nih? Saya dulu koleksi lengkap buku-bukunya Karl May, Wintu and Old Shatterhand. Apakah Petrus jual buku-buku tersebut? Nanti kita jawab ya. Mas Krisana tuh yang lebih hafal koleksi buku-buku kita. Nah, tapi Bu ya, buku-buku itu kan mahal. Serius loh, serius. Itu mahal loh. Artinya buku-buku yang Mas Kris datangkan kan buku-buku nggak ada yang murah gitu ya, Mas Kris ya. Selalu ya saya bilangnya pricey ya, karena baru bisa beli setelah gajian gitu kan, kalau saya bagi orang tua gitu kan ya. Nah, konsep mahal itu gimana sih Bu? Ini kan berarti berurusan dengan mengatur keuangan rumah tangga ya Bu ya. Bagaimana Ibu menempatkan prioritas membeli sebuah buku atau sekian banyak buku, sementara ya baby Devina dan baby Devita itu ya masih butuh entah itu suplemen, susu, popok, segala macam, gimana Bu? Alasan apa sih masih menyempatkan uangnya untuk beli buku itu loh? Yang nggak murah loh Bu. Jujurnya saya emang dulu kalau dibeliin buku itu saya simpen kan ya. Dari buku-buku saya masih kecil, dari SD sampai saya menikah itu saya memang punya koleksi yang tidak saya buang gitu. Jadi saya kumpulin itu dan saya turunin ke anak-anak saya pada saat itu. Tapi ketika saya baru menikah gitu, saya jujur aja ensiklopedia itu saya nyicil 2 tahun. Jadi 2 tahun. Tapi sekarang begini aja lah ya. Tahun pertama anak itu kan dia tidak sekolah keluar kalau menurut saya. Guru terbaik adalah ibunya gitu. Guru terbaik seorang anak adalah ibunya, teman yang terbaik seorang anak adalah ibunya. Jadi buku itu adalah seperti kita memasukkan dia ke prasekolah gitu. Dia nggak perlu pergi sekolah, tapi dia bisa di rumah bersama kita menikmati pengetahuan dan itu jauh lebih murah kalau kita kirim dia ke sekolah yang berbahasa. Inilah itu sekarang kan mahal ya sekolah-sekolah seperti itu. Tapi untuk saya gitu, buku yang saya punya saya simpan bertahun-tahun itu adalah kelas pertamanya mereka, prasekolahnya mereka gitu. Dan nggak terbatas dengan buku tersebut itu menurut saya murah. Karena kita nih nggak bisa mengajarkan tentang nilai jujur ke anak. Kita ambil buku tentang kejujuran, kita ceritakan kepada dia, itu udah salah satu penanaman moral kepada anak. Murah kan, daripada anak kita mesti ketangkep nyuri dulu, terus masuk penjara gitu, terus baru belajar gitu loh. Atau kita mesti nyari-nyari cerita orang lain yang tuh lihat tuh anaknya siapa nakal gitu ya gini. Tidak. Semua moral, semua nilai-nilai kehidupan itu bisa kita ajarkan di dalam rumah dan dengan buku-buku tersebut. Jadi semahal apakah gitu sebuah buku? Tidak semahal mobil. Mobil dibeli ratusan juta, mungkin cuma bisa sampai satu titik ke satu titik. Tapi sebuah buku kita beli dengan harga mungkin misalnya seharga makan siang seseorang, itu bisa membawa kita kemana aja, kayak kantong Doraemon gitu kan. Kita bisa ke Italia tanpa harus beli tiket gitu. Nah, itu juga saya pengen nangis ya. Itu juga komitmen saya pada suami ya. Ketika itu saya cuma lulus S1, terus saya pengen melanjutkan sekolah. Tapi kan komitmen saya ingin jadi ibu yang baik untuk anak-anak saya, jadi saya tidak bekerja. Gimana caranya? Karena perhitungannya seperti ini. Saya masih pengen sekolah gitu. Saya merasa saya suka sekali belajar. Lalu suami saya menjanjikan gini, oke lah dari gaji aku nih, setiap minggu kamu boleh beli buku untuk kamu belajar sendiri. Nah jadi ya saya lebih baik tidak beli baju mahal, tidak beli tas mahal, asal saya punya buku gitu. Karena buku akan membawa saya kemana aja, tas yang mahal, saya harus bawa dia, capek kan.
megang tas gede-gede itu kan capek kan. Kalau ilmu pengetahuan kan cukup di sini. Jadi Saya tadi langsung gitu. pengen nangis loh. Nah, Pas, tisunya pas. perlu nggak, Mas? Nggak, kata-katanya tuh gini loh. Guru yang terbaik itu adalah ibunya gitu ya. Ya. Sementara kan saya jadi bapak-bapak gitu kan ya. Saya langsung, ya juga ya. Pengalaman pandemi itu kan jadi curhat kan. Pandemi itu kan saya jadi banyak di rumah kan. Lebih banyak di rumah jadi full time father gitu kan ya. Sementara saya punya kemewahan bekerja sebagai karyawan Periplus yang temannya Mas Kris Antoni ya. Karena berteman dengan Mas Kris itu tuh selalu ada, Mas Kris, selalu ada buku-buku ekstra gitu ya. Mas Kris tuh beberapa bulan pas itu akan ngasih ini buku buat putramu, anak saya Bara. Jadi Mas Kristanto tuh ngasih buku-buku buat anak saya yang masih 2 tahun ya, hampir 3 tahun. Nah, pada saat saya tahu benar pengalaman Bu Lina dan Mbak Devina membaca ensiklopedia. Karena saat putra saya lahir tahun 2019 atau 2,5 tahun lalu itu, dia punya buku, 2 buku pertamanya adalah buku tentang jerapah bernama Gregory, dan buku yang kedua adalah buku Big Bug. Itu sekelompok serangga yang dia menyanyikan lagu Beatles gitu kan ya. Kemudian saya suka Beatles. Nah, anak saya pada saat belajar berkata-kata di umur 1,5 tahun, hewan pertama yang dia sebutin itu jerapah. Tapi dia tidak pernah bilang itu jerapah, tapi namanya Gregory. Jadi kalau lihat jerapah, dia bilangnya gogowi. Karena masih cadelakannya gogowi. Akhirnya ya tiap kali melihat sesuatu yang berhubungan dengan kuning tinggi, dia gogowi, gogowi, gogowi. Bahkan terdengar kayak Jokowi gitu nih, Jokowi kayak Jokowi nih, gogowi. Begitu lihat sesuatu yang jerapah, gogowi. Artinya, ya betul ya Bu ya, saat kecil mungkin buku-buku itu kayak dilihat seorang anak hanya sebatas ya mainan, aktivitas fisik, kayak Mbak Dev buka buku di depan TV itu kan kayak fisik. Tapi ternyata benar juga sih bahwa anak itu merekam, dan saat dia sudah bisa berbahasa, apa yang terekam selama dia setahun sampai lahir sampai kemudian berusia dia bisa ngomong itu terungkap semua loh. Itu makanya thanks to Mas Kristanto ya. Mas Kristanto ini berjasa besar dalam pendidikan anak saya. Setidaknya dikasih bocoran buku-buku itu. Nah, Mbak Dev, Anda sendiri nih Mbak Dev. Terus Mbak Dev nih. Mbak Dev, Anda bertumbuh sebagai anak dengan orang tua yang mendukung Anda untuk memiliki buku. Ya, artinya kalau tadi Ibu bilang kan, daripada beli kemewahan waktu zaman Ibu kecil, lebih baik beli atau memiliki sebuah buku. Nah, Mbak Dev sendiri ya, kapan Mbak Dev menyadari bahwa buku adalah sahabat Mbak Dev? Apakah SD, SMP, atau saat sudah mulai bisa berpikir kritis gitu kan ya? Tadi kan bilang Mbak Dev ya, buku itu like sahabat saya. Kapan Mbak Dev fase itu muncul? Fase mencintai buku itu? Halo Mbak Dev. Your voice, Vin. Yes. Ya, hilang lagi suaranya Mbak Dev. Iya, ternyata tadi saya ditelepon sama ada telepon masuk. Tapi sejak SD, SMP, SMA itu saya itu salah satu dari anak-anak langka yang selalu di perpustakaan sekolah. Jadi sejak masuk SD pun begitu ngeliat perpustakaan saya selalu di situ. Jadi nggak inget juga Mas Nugi sejak kapan. Tapi memang dari kecil itu saya tipe yang hanya mau beli buku. Jadi si mama itu dari kecil selalu dia ada momen di saat dia marah, harus beli tas baru, ini tasnya sudah jelek gitu, tapi nggak apa-apa karena masih bisa dipakai. I'd rather buy box daripada beli tas gitu. Atau misalnya sepatu atau baju itu biasanya dari kecil saya harus dipaksa beli karena saya lebih suka untuk beli buku. Jadi bahkan saya nggak ingat kapan mulainya karena sepertinya it's always been there gitu. Jadi ya. Jadi sudah melekat gitu ya. Iya, dan tadi sebenarnya saya mau ini menyela karena kan si mama bilang buku itu seperti dia selalu bilang dulu, books are the best investment. Dan saya selalu ngulang itu sampai sekarang untuk alasan untuk beli lebih banyak buku. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa beli buku lagi, saya ulang, books are the best investment.
Nah, Jadi ya. invest seperti apa yang Mbak Devina bayangkan? Invest apa nih? Kalau sekarang alasan saya itu yang semoga masih bisa saya gunakan untuk beberapa tahun mendatang. Saya bilang karena kan si bunda ini baru mendapatkan cucu baru. Jadi dia akan besar dan saya ingin sekali keponakan saya itu ada perpustakaannya sendiri. Jadi biar lebih bagus perpustakaannya harus lebih banyak bukunya. Harus lebih banyak diskonnya, Mas Kristanto. Iya, Pak Kris. Biar Dan orang saya bisa beli juga buku. karena itu saya sedang hobi juga membaca buku-buku anak karena untuk lebih bisa ini, so that I can be closer to the kids. Nah, itu Mas Kris tuh. Itu Iya, bukunya itu. Pak Kris. Ya. Buku ketiganya itu Mas akan Nugi udah pernah keluar nunjukin buku itu tuh. bulan. Itu nggak ada The monsternya Monster. itu ya, The Monster. Dan Ya, yang kedua, ya. yang ketiga The saya Werewolf. sudah mark di calendar, saya akan pesan dari sama Mas Nugi, tapi akan keluar akhir bulan. Ya. Jadi ya, ini Tuh, Mas Kris. Mas Kris mau komen dulu soal buku itu? Atau nggak ada komen? Mungkin saya justru mau nanya nih sama Bu Lina dan Mbak Devina, maupun juga banyak yang nonton juga gitu, ada nggak nih buku yang bisa direkomendasikan kalau memang apa namanya buku yang direkomendasikan oleh Bu Lina dan Mbak Devina untuk orang baca gitu, ada nggak ya? Orang tua Iya. nih atau apa nih? Banyak sih ya nanti. Ya bebas sih. Mungkin beberapa buku gitu. Jadi buat orang juga kita juga menjadi inspirasi juga untuk memilih buku kalau ada rekomendasi. Nah, itu contohnya. Devina tuh banyak tuh. Jadi saya keuntungannya Trevor punya Noah, orang ya. yang senang membaca juga, salah satunya adalah dia merekomendasikan kepada saya sebuah buku gitu. Saya juga merekomendasikan sebuah buku kepada dia ya. Nah, kalau ditanya sekarang saya nggak hafal, saya tuh udah tambah tua, jadi saya biasanya membagi-bagi buku itu temanya untuk parenting, ataukah untuk communication, apakah untuk self heal, apa itu saya pisah-pisahin gitu. Nah, selama ini tuh buku-buku saya ada di kamar dia semua. Karena saya nggak punya tempat. Dulu saya juga suka diam-diam ngambil buku Devotional dari adult. perpustakaannya si Mama. Yang untuk mungkin ya salah satu buku yang saya baca kemarin ini bagus itu Joy-nya Dalai Lama dan Desmond Tutu. Menurut saya itu bagus. Menurut saya ya. Yang covernya putih, jernih gitu kan ya? Ya, karena Kayak- Dalai Lama dan Desmond Tutu itu kan dua orang yang katakanlah leader di dunia. Menurut saya itu bagus karena dia tidak mengatakan you Mungkin find your agama. happiness. You find your is not finding a happiness but finding a joy. What is joy gitu. Jadi itu bagus menurut saya. Terus buku yang kemarin saya baca juga untuk ini ya, untuk orang-orang wanita seusia saya yang, kalau saya sih masih 5 tahun sih Mas Kris, yang di atas 50 namanya 50 After 50. Jadi itu adalah seorang pencandu yang alkohol segala macam, tapi dia menentukan di usia 50 dia berubah gitu ya. Jadi itu juga bagus 50 After 50, tapi itu untuk mungkin perempuan-perempuan atau orang-orang yang melampaui usia 50 tahun lah. Tapi tergantung nih Mas Kris, nanti aku tuh sekarang tuh punya yang namanya Cloud Library. Cloud Library itu jadi bisa minjem bukunya online gitu kan. Nah itu juga ada satu yang bagus, judulnya apa ya? Nanti saya share lah ya, karena kalau saya buka nanti hilang. Boleh. Nanti saya follow Instagramnya nih. Saya jarang nge-review buku sih kalau di Instagram saya. Kebanyakan karena kita bahasnya kan di Lit and Coffee. Jadi setiap 2 minggu kan saya harus menyelesaikan satu buku. Nah, yang kemarin saya bilang sama Mas Nugi, saya akan bahas tanggal 27 April kalau nggak salah ya, Devina ya. Yang Out of the Maze, Spencer Johnson. Kayaknya udah Itu loh dibilang itu yang bukunya itu loh, Who Moved My Cheese itu loh, Mas. My Mas Kris. Cheese. Nah, itu dia bukunya. Oh, Kemarin saya ya. baru. Nah, saya akan bahas ini nanti, Mas Kris, tanggal 27 April kalau nggak salah. Keripus nggak ready tuh, Mas Kris. Okay. Iya. Iya, saya udah baca tuh buku itu, Manchester sudah kan? lama tuh saya bacanya tuh. Udah Itu baca bukunya lo, tapi ya,
itu bukunya kan sebenarnya sesuatu yang dianya udah meninggal kan sekarang si Spencer Johnson itu kan. Iya. Ya, bagus sih. Karena kalau buku itu untuk life coach mungkin saya pakai untuk life coach Ya, karena betul. itu penting sih. Banyak Itu juga Mas. bagus tuh, Bu. The Monk Who Sold His Ferrari juga bagus tuh, Bu. Ya, nah itu Robin sebenarnya Sharma. The Monk Who Sold His Ferrari Ya. kan buku pertama. Buku yang The Monk Who Sold His Ferrari tapi yang untuk parenting ada family. Pernah nggak? Oh. Kayaknya saya beli di Peri Plus deh. Soalnya saya nggak. Mas Ya, Chris mungkin yang pertama, yang kedua saya nggak. Yang kedua tuh yang family. A Oke. Lesson for a Family. Itu bagus juga. Karena saya ingat saya belinya di Peri Plus. Itu udah lama. Pastinya Sakunya punya. agak hijau-hijau gitu. Bukunya Robin Sharma kan ya atau Robin Sharma. Robin Sharma lagi. Betul. Ya, Sharman. Soalnya yang lagi trending yang itu The 5 AM Club kan yang lagi Ya, hits sekarang sih Nah, yang itu bagus tuh. yang bangun pagi saya jam belum 5 baca pagi. itu. Saya mau beli di Peri Plus nunggu poin saya terkumpul nih sama nunggu diskon dari Mas Chris kapan nih mau beli 5 Ya, AM Club nih. Mas Kris tadi aku cerita sama Mas Nugi juga kan. Maksudnya ini kan ada cucu nih. Kebetulan cucu tuh koleksinya saya sudah koleksikan buku gitu. Nah jadi saya bilang beli buku tuh nggak harus yang mahal, nggak harus yang semuanya masih mulus gitu. Apalagi buat anak-anak ya. Beli aja yang diskonan, nggak apa-apa. Ujungnya sumpal-sumpal dikit nggak apa-apa. Yang penting kan isinya gitu. Dan dulu saya tertegur karena teman saya bilang gini, kamu kalau beli buku satu seri itu dipajang di belakang lemari gitu ya keren, tidak tersentuh, itu bodoh namanya. Karena ilmu pengetahuannya nggak pindah ke otak kita, nggak pindah ke otak anaknya. Jadi biarlah buku itu hancur-hancuran, sobek-sobekan. Nah kalau Mas Kris punya diskon buat buku anak-anak, diumbar aja tuh gitu. Maksudnya, wah ini lagi diskon gitu. Karena menurut saya bukunya nggak Kebetulan harus sekali perfect. ya Mas Nugi ini. Jadi besok siapa yang ikut IG live? Ya, kita akan ada promo. Boleh. Kita akan ada Dapat promo diskon. Butopia nih Bu. Ini banyak buku-buku yang diskon pastinya. Iya. Karena Emang buku itu Butopia. enggak inilah. Terus saya juga sarankan sih seperti ini kan orang ada yang bilang ini, aduh bukunya habis dibaca bosen gitu dibuang ya. Jangan, kalian kumpulkan, kalian donasikan. Karena saya juga pernah bekerja sama dengan TBI ya, Taman Baca Inovator. Itu kita membangun perpustakaan di Kalimantan, di sebuah desa gitu. Mereka nggak punya buku. Jadi kalau buku-buku yang kalian anggap sudah tidak berguna, itu berguna untuk anak orang lain, untuk anak-anak yang di desa gitu. Jadi dan kenapa ya semua orang terkenal pengen bikin buku? Karena itu legacy, itu yang warisan yang ditinggalkan dan terus berbekas dalam tulisan itu. Jadi ya itu tadi saya bilang sama Devina, itu investasinya dan bisa mendidik orang lain, orang banyak. Kemarin saya terpaksa mendonasikan buku-buku saya. Terpaksa. Jadi kalau Mas Kris Sabu nih Bu, nah. Mas Kris tanya gitu ya, berat mana ngasih baju saya sama donasi sama buku? Saya berat buku sih. Bisa Berat buku dipahami. sih. Karena banyak buku yang bagus tidak diterbitkan kembali ya. Banyak sekali buku bagus yang tidak diterbitkan kembali gitu. Jadi sayang sekali, ceritanya luar biasa bagus, tulisannya bagus gitu. Itu Mas Chris tuh buku-buku klasik kayak Black Beauty. Makanya kemarin tuh kan bulan Januari itu kan Mas Chris-Santo ngedatengin buku-buku tuh loh Mbak. Dia beli kan ya? Yang 98 ribuan tuh loh Mbak. Buku-buku klasik. Ya. Agatha Christie and Friends, Brad Prejudice. Saya suka Twin City. Buku klasik. Sherlock Holmes. Aduh, Arsène Lupin. Oh iya. Twin City tahu ya, Mas Chris ya? Twin City itu siapa ya? Twin City. Saya lupa. Itu dulu seri bukunya, seri juga. Yang cerita tentang Black Lotus, Black apa ya lupa. Pokoknya yang tentang orang di penjara, Twin City. Ini Mas Chris kemarin kayaknya ngedatengin tuh ya, R.L. Stein Mas ya? R.L. Stein ya? Gusbam ya? Buku apa? Sorry Mas Tugi. R.L. Stein tuh loh, Gusbam. Jadi nggak Mas? Oh iya, R.L. Stein, Gusbam. Ya ada Gusbam yang terbaru sih itu ada.
Jadi yang datengin ya? Baru, iya kemarin baru masuk. Semoga laku. Itu kan buku zaman saya SD banget ya. Buku Iya, cerita-cerita cuma dia horor. tetap kayak sepertinya tetap aktif menulis, jadi keluar terus judul barunya. Keren sih itu sih Mas RL itu. Nah, Iya. kita masuk ke bagian terakhir nih sebetulnya. Karena kita nggak bisa lama-lama. Nah, sebetulnya pada akhirnya saya tuh pengen menimba semangat ya. Karena kan spirit rohnya Bulina, Mbak Devina dalam dunia membaca atau membaca sebagai nafas kehidupan itu kan akhirnya begitu dihembuskan itu kan menjadi sebuah bentuk ekosistem. Membaca Lit and Coffee. Nah, saya tuh pengen tahu nih terakhir dari saya nih. Apa sih, kenapa sih Bu? Atau cerita seperti apa sih Lit Coffee itu kemudian bertumbuh sebagai kelompok diskusi buku ya? Lit and Coffee. Mbak Dev, cerita boleh atau Ibu Lina nih? Lit and Coffee ini. Devina Karena tuh bagi ini saya diskusi kenapa nih Lit and Coffee loh? Karena ada kata coffee-nya. itu Mbak Devina Dev. tuh kerjaannya maminya ditarik-tarik sama dia. Waktu Oke. berempat, kami berempat, saya si Bunda, Kak Ray dan Feby itu sedang sarapan bersama, dan karena sama pecinta kopi, of course harus ada kopi, dan karena kami semua juga suka baca buku, dan mulai ini kan menggosip, ini what about this book, what about that book, it would be nice to discuss, pasti bakalan seru kalau misalnya bisa discuss rame-rame. Tapi kebetulan teman-teman kami itu kurang suka membaca, atau mungkin ada yang terkadang ada yang mau baca buku ini tapi nggak mau baca sendiri. Seperti saya pernah temenin Kak Ray baca, I forgot which philosopher, tapi itu bikin sakit kepala. I think Mas Nugi juga. I think Mas Nugi juga. Ya. Yeah, one of those philosophers yang bikin pusing. Tapi at least menderitanya bersama. We suffer together. Curang ini nih. Menderitanya bersama. Iya, jadi mulai dari berempat itu, mulai mengundang teman-teman, dan saya mulai buka Instagram, dan juga waktu itu di Eventbrite sebelum pandemik, dan ternyata banyak yang ikut. Jadinya yang sekarang ini banyak sekali teman-teman dekat juga, bahkan di grup WhatsApp-nya Little Coffee itu yang sebenarnya belum pernah ketemu sama sekali. Dan bahkan juga waktu itu ketika Mbak Cynthia juga ikut, ya, like oh my goodness, ada Mbak Cynthia, dan terus berkembang gitu. Jujur kaget karena dimulai dari makan pagi 4 orang yang sebenarnya hanya ingin membaca buku sulit dan mencari sahabat untuk menderita bersama, dan jadi Dan maminya menjadi pelengkap penderita. Satu paket. She always said we're a package. Jadi ya. Saya membayangkan di balik otak liciknya Mbak Devina tuh, kita menderita bersama gitu kan ya. Nah, Bu Lina, soal Lit and Coffee, Lit and Coffee, mau bercerita apa? Ini karena bagi saya ini, saya pengikut ya. Menarik loh. Sebenarnya gini ya, saya udah lama tuh nggak baca buku, karena kan alasannya ya inilah selalu dimarahin terus gitu, karena saya nggak pernah pakai kacamata sebelumnya, tapi karena tuh belakangan kan menua ya, mau nggak mau pakai kacamata gitu, dan saya sudah mulai capek gitu, karena kan kerjaan saya selalu either saya nulis atau saya baca gitu kan. Nah, udah mulai lama tuh agak males baca buku. Nah, terus Devina bilang, "Mah, nih yuk kita bareng-bareng baca buku." Jadi kita ini saling tarik-menarik ya, Mas Nugi ya. Kalau saya kan aktif di public speaking, saya tarik Devina ke public speaking gitu. Dia di klub-klubnya yang lain, dia juga tarik mamanya gitu. Oh, yang Toastmaster tuh ya? Ya, jadi akhirnya ya saya dengan anak-anak ini ya, saya selalu bilang ya, kita sebagai orang tua tuh harus selalu ada ketika anak kita membutuhkan. Apakah dibutuhkan sebagai anggota bersama dengan mereka, ataukah hanya sebagai penunggu duduk di tempat yang sama bersama dengan mereka, itu saya lakukan gitu. Nah, karena saya juga suka baca ya, jadi saya kembali baca. Dan ini menyenangkannya adalah, saya kan senang belajar. Dengan adanya deadline 2 minggu, saya harus menyelesaikan gitu aja. Saya tuh tipikal yang
orangnya kasih deadline dalam hidup saya. Jadi saya pikir nih 2 minggu bukunya harus selesai di bawah 400 halaman, baca lagi. Jadi semangat bacanya naik lagi kan. Dan terus random kan, yang tadi menderita saya kadang-kadang nggak ngerti, saya pusing gitu kan. Ini cerita apa tuh ya gitu. Dulu pernah bahas apa sih? Kalau belenggu saya udah lewat ya. Belenggu tuh zaman saya kapan SMP gitu. Kare itu yang bawa belenggu. Tuh. Nah, ya terus karena saya paling tua ya jadi suka ditanyain yang aneh-aneh kan. Zaman ibu tuh gimana gitu. Jadi ya seru-seru aja. Jadi ketemu, buat saya awet muda ya. Karena saya bergaulnya sama anak-anak milenial kan. Dulu waktu ngajar dengan murid, sekarang dengan Lit and Coffee jadi wawasan terbuka, pertemanan juga lebih bebas gitu. Menurut saya kalau saya kan tipikal bukan yang kumpul-kumpul sosialita, enggak ya. Jadi kalau ngomongin buku saya pasti ikut datang gitu. Nah, Lit and Coffee ini menurut saya membuka wawasan. Kalau Anda tidak suka baca nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti jadi mau baca, karena ada pesan-pesan yang tersembunyi dalam setiap buku. Entah itu parenting, entah itu coaching, entah apalah gitu. Tuh. Ya, saya Harus jadi dengan ikut-ikut kopi. baca bukunya. Harus dengan Ya. kopi, kalau nggak Harus kopi itu dengan- apa? Topoki atau ramen. Nah itu kalau nonton film Bukan, ya? K-drama. Kita juga bahas K-drama. Pokoknya saya ngikutin anak saya. Saya ngikutin, saya selalu berpikir bahwa saya harus masuk ke dalam dunianya untuk mengenal dia lebih baik. Jadi anak saya yang satu sedang Korean drama, saya ikut. Yang Devina itu nontonnya Star Wars, ikut. Gitu. Nontonnya superhero, ikut. Batman 3 jam, ikut. Gitu. Jadi ini emak yang nggak ketinggalan gitu lah ya. Yang nggak mau diseret-seret juga. Ini Mas Febi tiba-tiba ngirim nih Friedrich Nietzsche. Kayak pernah dengar gitu kan ya. Ini di antara para penonton ada Mas Simon nih. Dia ketawa Halo, ngirim Mas Friedrich Simon. Nietzsche. Siapa dia Nietzsche itu? Nah, makasih Bu Lina, Mbak Devina, Mas Kristanto. Kita udah, artinya jangan sampai kita masuk ke K-drama ya, karena itu bisa membuat kita sampai jam 6 nanti. Kita lagi live. Ini Mas Simon ini sambil nonton, Mas Simon ini teman saya di Peri Plus juga temennya Mbak Devina, Bu Lina juga. Itu mengumpulkan 7 kutipan ibu anak pencinta buku. Nanti kapan-kapan saya bikinin kontennya nih ya. 7 ya. Nanti terakhir, pokoknya saya minta closing statement dari Mbak Devina sama Bu Lina. Tapi sambil berpikir, apa ya closing statement itu ya? Nah, saya akan bacakan 7 closing statement, 7 kutipan pilihan Mas Simon. Yang pertama, buku itu seperti seorang sahabat. Itu Mbak Devina. Lalu, buku adalah tempat berlabuh, jendela dunia. Buku adalah sahabat yang tidak pernah memarahi kita. Kata Ibu Lina. Lagi Bu Lina, ketika kamu membaca, kamu tak lagi memerlukan diploma, ijazah, kata Bu Lina. Buku itu sebenarnya adalah jalan untuk menemukan diri kita sendiri, kata Bu Lina. Nah, sekarang gantian kata Mbak Devina. Kutipan tapi ya udahlah ya. Ini pas lagi ngomongin Jonathan Swift dan kawan-kawan nih. Sejauh buku roman nggak ada kisah cinta yang cheesy, saya masih oke. Kata Mbak Devina. Ya, cheesy itu apa? Nah, Gila. Terus ini ada ini Bu Lina. Tapi ini yang membuat saya juga kutipan ini membuat saya jadi kayak madep gitu kan ya, sebagai sebagai orang yang mengalami gajian tiap bulan tuh, mobil yang dibeli berharga ratusan juta hanya bisa mengantar kita dari satu titik ke titik yang lain. Sementara itu sebuah buku yang harganya setara dengan makan siang seseorang mampu membawa kita berkeliling dunia. Lina Kartasasmita. Wah, itu langsung, aduh, Mas Simon pinter nih. Merekamnya dalam tulisan. Yang terakhir, Mbak Devina, buku adalah investasi terbaik. Tadi cerita soal pengalaman Mbak Devina, bahkan punya harapan untuk agar ponakannya nanti bisa punya perpustakaan. Ya, semoga dengan sinergi kita antara Lit Coffee dan Peripus ini, impian Mbak Devina untuk ponakannya terkabul ya, terwujud ya. Nah sekarang closing statement nih dari Mbak Devina dulu, terus baru Bu Lina, terus Mas Kristanto. Closing statement, silakan Mbak Dev. In English nggak apa-apa Mas Nugi. Mas, in English okay, in Javanese juga okay, in French juga okay. I always say a cat has 9 lives.
George R. Martin always says, a reader lives 1,000 lives. So, if you like to read, you're basically Doraemon. That's it. Ngerti nggak Mas Kris sih? Ngomongin kucing tadi itu. Inggrisnya Mbak Devina itu kayak Inggris, benar orang Inggris ya. Thank you Mbak Dev. Dengan kucing dan Doraemonnya nanti saya coba rekam lagi, apa kira-kira bahasa Indonesia apa gitu ya. Nah. Bulina, silakan Bulina. Kalau Anda membaca, Anda akan melihat dunia yang jauh lebih luas dari sebatas selembar halaman. Karena itu membacalah. Dan dengan membaca, Anda lebih pintar dari orang lain dan anak-anak Anda lebih pintar dari orang lain. Jadi menurut saya seperti apa yang dikatakan Iqra, read, just do it. Ya kan? Kita kan tiap hari baca WA juga. Kenapa nggak baca buku? Ya nggak Mas Kris? Apalagi dikasih diskon sama Mas Kris. Ayo beli. Iya. Mas Kris, langsung profit Pastinya, dapat Bu. apa ini? Pasti diskonnya nih. Sebenarnya quote-quote-nya dari Bu Dina dan Mbak Devina udah bagus-bagus ya. Jadi saya bingung mau posting statement apa ya. Paling ini aja deh, buku adalah jendela dunia. Gitu aja. Kamu standar sekali Mas Krisanto. Baik, sebagaimana pernah tahun awal-awal Masehi orang berkata tole et lege gitu kan ya. Jadi ada kisah gitu kan, tole et lege. Tole itu kan ambil dan lege bacalah gitu kan ya. Lege, ambil dan bacalah. Pesan seorang ibu kepada anaknya, tole et lege bacalah. Saya rasa pesan itu bisa menggaung sampai sekarang. Dari awal Masehi sampai dengan sekarang. Terima kasih untuk para ibu-ibu, para orang tua yang selalu yakin bahwa buku itu adalah kelas pertama, sekolah pertama anak-anaknya. Dan terima kasih juga untuk orang tua dan anak-anak yang tetap bisa menyemangati atau menghidupi prinsip sang ibunda atau sang ayahanda itu. Saya sebagai pengumpan di sini atau moderator di sini berterima kasih teman-teman yang join di sini. Jangan lupa untuk terus saksikan lagi IG Live. Besok kita bakal ngobrol. Besok temanya lebih berat sih. Kita akan berbau-bau filosofi sedikit. Hari ini sangat menyenangkan karena kita bertemu langsung dengan pembaca setia, pembaca buku, bahkan kolektor, bahkan mungkin punya misi dalam dunia buku, Mbak Devina sama Ibu Lina. Terima kasih untuk semangatnya, spiritnya. Semoga tertular di kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata Mbak Dev, Bu Lina, kalau kami berdua ini tiba-tiba suka random gitu kan ya. Dan tidak bosan-bosan ya untuk kita berkolaborasi antara Peripus dan Lit and Coffee. Terlebih bersama Mbak Devina sama Bu Lina. Ya, terima kasih. Thank you. Terima kasih Akan Bu kami Dina. akhiri. Senang bertemu Ibu Akan kembali. saya akhiri ya. Iya, makasih Mas Kris. Salam sehat semua ya, Terima kasih, Dev, Mbak Bu Devina. Lina, Mas Krisanto. Salam sehat. Bye. Salam sehat. Terima kasih Mas Tugi. Makasih Mas.